Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat, dan ketakutan tak akan ada lagi dalam wilayah kita, sebab Dialah penyelamat kita. Saudara-saudari, ada suasana gaib di sekitar beberapa kelahiran dalam Perjanjian Lama. Kita teringat akan kelahiran Ishak, Samuel, dan beberapa tokoh lain. Kelahiran Simson merupakan pralambang Yohanes Pembaptis. Takkan mungkin kita mencari benar tidaknya peristiwa-peristiwa ini, namun yang jelas Tuhan sungguh turun tangan dalam hidup manusia. Marilah hening sejenak, menyadari bahwa Tuhan ingin datang dan tinggal di hati kita, dalam keluarga kita dan komunitas kita, meneguhkan semangat yang lemah, dan semoga kita semakin ingin dan merindukan kehadirannya dan mengikuti jejaknya. Untuk saat-saat kita berpaling dari Tuhan dan tidak mau dibimbing olehnya, kita mohon kerahimannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, segala sesuatu yang hidup, Engkaulah yang menciptakan dan melestarikannya. Kami mohon, utuslah segera putra-Mu dan sampaikanlah sabda-Mu yang memberi daya hidup kepada umat-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah. Dan lewat dialah akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan datangnya dari mana, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan, Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku.
Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa, bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri.
Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kita tidak banyak dari kita bisa membayangkan ya, betapa malunya, ya, betapa besarnya ya, dianggap aib kalau tidak bisa memberi keturunan kepada sang suami. Ya zaman dulu kalau tidak bisa punya anak, ya selalu salahnya yang wanita. Dan belum ada alat-alat check up ya, reproduksi. Dan kita tahu ya, bagaimana Samson ya, memimpin ya, perlawanan umat Israel yang tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa Filistin yang ya, gede-gede dan punya peralatan perang yang lengkap. Tapi Samson menjadi simbol kekuatan Tuhan. Dari rahim yang dikira dikutuk atau dihukum karena dosa, lahir seorang anak yang luar biasa. Elisabeth harus menyembunyikan diri setiap kali suaminya memimpin ibadah, karena ya pasti ya, dirasan-rasani. Ya. Bayangkan istrinya pendeta, istrinya ya, seorang pemimpin ibadah, tidak punya anak, pasti dosanya atau dosa leluhurnya besar. Dan kita tahu kalau Simpson lebih merupakan perlawanan fisik ya, kejayaan umat Israel yang sering menang dalam perang, yang juga merupakan tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Yahweh di bangsa mereka. Yohanes ya, memberikan pertobatan supaya umat Israel bisa menyambut yang ditunggu-tunggu, Yesus Mesias. Dalam hari-hari ya, mendatang ini ya, kita akan sampai ya kepada kulminasi ya. Ubaba film itu klimaksnya ya, kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Di mana ya Bunda Maria juga membantu sepupunya, dan pada hari Natal atau malam Natal nanti kelahiran Sang Mesias sendiri. Saudara-saudari, mungkin kita seperti Zakaria ya, terlalu takut ya, terlalu tidak percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Ya sudah lama memang, hampir seumur hidupnya ia merindukan keturunan. Kok tiba-tiba ada malaikat dan ia dibuat ya, tidak bisa berbicara, mungkin supaya ia belajar bisa mendengar. Bukan hanya mendengar dari telinganya, mendengar dengan mata hatinya. Bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan mendengarkan doa-doanya, dan Tuhan akan mengabulkannya. Kita tahu ya, persiapan kita tidak sama seperti tahun-tahun lalu, tidak ada hingar-bingar dan ya, shopping-shopping yang berlebihan. Kita lebih peduli pada sesama kita. Kita mau mengolah rohani, ya, hidup di padang gurun dalam arti tidak hanya hingar-bingarnya lagu Natal ya, di earphone kita, tapi keheningan yang ada di malam Natal yang pertama. Keheningan di mana Tuhan datang menyapa kita dan tinggal di antara kita. Laksana fajar cemerlang, ia akan mengunjungi kita dan menuntun langkah kita di jalan damai. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, sungguh mengharukan bahwasanya Engkau berkenan berada di tengah-tengah kami. Kami mohon semoga kami dapat melihat kebijaksanaan-Mu yang terdapat dalam diri Yesus, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi, sebab Dialah yang datang mengunjungi kami dan hidup bersama dengan kami sepanjang masa.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah